inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Luar biasa ya teman-teman. Maaf ya teman-teman karena saya begitu terharu dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Dan Nusantara ini adalah masa depan Indonesia. Kita mengharapkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Dan saya melihat bahwa pidato ini ya seperti pidato bersejarah nanti mungkin di puluhan tahun yang akan datang ketika ibu kota ini sudah selesai dibangun. Entahkah mereka Presiden Jokowi ini masih ada atau tidak, tapi kita akan mengenang mereka sebagai pelaku sejarah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah teman-teman, pada kali ini saya akan mereaksi pidato yang sangat luar biasa. Pidato yang mungkin akan membuat saya dan teman-teman yang menyaksikan video dari pidato dari Presiden Jokowi ini akan terharu dan juga merinding ya, karena ada pesan-pesan penting, ada hal-hal yang luar biasa yang mungkin ini akan menjadi pidato bersejarah bagi kita semua. Oke, seperti apa pidato dari Presiden Jokowi ini? Tanpa perlu basa-basi terlalu lama ya teman-teman, kita langsung klik videonya berikut ini. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru. Budaya kerja mindset baru. Mindset baru. Dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Ekonomi baru ya. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Harus berani memiliki agenda besar. Berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu ya. Tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Payung hukum udah sangat kuat ya. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Oh, ada ya, Ketua DPR. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris.
bukan Jawa sentris. Oh, Indonesia sentris, bukan Karena Jawa sentris. Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Benar. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau. Iya. 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. 58%. Kemudian ya. populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, Iya. bermukim di Pulau Pulau Jawa. lain masih banyak yang Betapa kosong. Pulau Jawa ini sangat Padat. terbebani Iya, beban padat. dengan jumlah yang sangat besar itu. Iya, saya sangat setuju, Pak D. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Saya merinding, guys, merinding. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Luar biasa. Amin. Semoga tercapai semua pembangunan Nusantara adalah ya. kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Berbasis hutan dan alam. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. 70% adalah area hijau, teman-teman ya. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Hutan produksi. Ya. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Hutan produksi. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen. Ada Pak Dengan Haritanu pohon ya. asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Luar biasa, ini Untuk itu, benar-benar bikin merinding ya. untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian. Pusat Yang persemian. sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan IKN ya. Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat, saya dari kehutanan. Pidato bersejarah. Saya waktu itu, menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Harus mobil listrik. Kemudian
80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city. Jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Luar biasa. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah. Karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Luar biasa. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, beda harganya. silakan. Silakan dan beda-beda harganya. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Luar biasa ya teman-teman. Dan ini semua yang hadir dengan pengusaha semua upaya ya. kita bersama, Investor. dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Jadi tercekat ya teman, benar-benar merinding. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Terus terang, ini mungkin akan jadi pidato bersejarah ya teman-teman. Saya sampai merinding terus apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Dan memang untuk pembangunan IKN ini jangka panjang ya teman-teman. Dan diperkirakan akan selesai di tahun 2040-an ya. Dan di tahun 2040-an itu ya mungkin para pelaku sejarah saat ini seperti Presiden Jokowi dan menteri-menteri dan orang-orang besar yang hadir di sini, ya kita tidak tahu apakah di tahun 2040 mereka masih ada atau sudah tidak ada. Tetapi yang pasti kita semua akan mengenang bahwa sampai
Maaf ya teman-teman, karena saya begitu terharu dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Dan Nusantara ini adalah masa depan Indonesia. Kita mengharapkan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Dan saya melihat bahwa pidato ini ya seperti pidato bersejarah nanti mungkin di puluhan tahun yang akan datang ketika ibu kota ini sudah selesai dibangun. Entahkah mereka Presiden Jokowi ini masih ada atau tidak, tapi kita akan mengenang mereka sebagai pelaku sejarah ya. Saya sudah tidak kuat lagi melanjutkan kata-kata saya. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya.